Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hanyalah milik Allah. Semoga di hari Rabu tanggal 22 Desember ini menjadi hari-hari yang spesial, hari-hari yang terbaik buat ibu dan bapak. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah melimpahkan kesehatan serta kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga salawat serta salam itu juga Allah limpahkan kepada kita berbentuk syafaat. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kajian pagi ini Ibu dan Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan akan melanjutkan kajian pembahasan Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustadz Gun Syihabuddin. Baik Ustadz, bangga, tafadhol. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang spesial ya buat Ustadz Gun. Bangga Ustadz. Amin insyaallah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati awal hari di pagi hari ini. Ya, membangunkan kita dari tidur kita sebagai miniatur kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena setiap muslim harus punya orientasi bahwa setiap harinya itu menambah kebaikan, menambah pahala ya dari setiap amalan-amalan yang bisa dia kerjakan. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri ya hari ini karena kita masih bisa bangun ya, kemudian bisa sholat subuh dan juga bisa bermajelis ta'lim. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, solihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Salah satu cara kita supaya bisa tetap berada di track yang benar ya di dalam fitrah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana ketika kita dilahirkan adalah dengan mengingat kematian ya. Dengan mengingat kematian. Makanya penting sekali bagi kita untuk bisa terus-menerus ya menjadikan kematian sebagai nasihat hidup kita. Karena apapun yang kita miliki saat ini, ya, apapun yang kita kuasai saat ini, maka demi Allah, ya itu semua akan kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Aksiru zikra hazimil lazat." Ya, aksiru zikra hazimil lazat.
perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, kata Nabi SAW, yakni al-maut, ya, yakni kematian. Ya. Ini apa namanya nasihat dari Nabi SAW supaya kita banyak mengingat kematian. Tentu yang namanya mengingat kematian bukan berarti mengingat akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh kematian tersebut. Misalkan contoh, banyak di antara kita nanti kalau kita mati keluarga kita terlantar, ya anak-anak kita nanti siapa yang membiayai, gitu kan? Nanti istri kamu dinikahin lagi misalkan sama orang lain. Nah, ini salah kaprah nih, mengingat kematian yang seperti ini yang salah kaprah ya. Padahal ketika kita punya pikiran seperti itu, maka sungguh ya ada rasa jumawa di dalam hati kita ya. Ketika kita menganggap kalau kita wafat duluan ya, maka siapa yang akan mengurus anak-anak kita ya? Maka demi Allah kita sudah menjadikan atau mengesampingkan kekuasaan Allah ya, padahal tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi ini ya, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Artinya kalau orang itu hidup, maka semuanya atas tanggungan Allah Azza wa Jalla ya. Jangan pernah kita menyandarkan segala sesuatu kepada kemampuan kita ya. Jadi yang namanya mengingat kematian bukan keadaan-keadaan buruk yang kita bayangkan ya, kemudian kita menjadi takut mati ya. Padahal yang dimaksud dengan aksiru dzikra hadzimil lazzat ya, artinya kita benar-benar yang menjadikan kematian itu sesuatu yang senantiasa ada di lintasan-lintasan pikiran kita ya. Sehingga sehingga kita menyiapkan bekal untuk menghadapinya ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-kayyis ya, orang kayyis, orang cerdas ya, orang cerdas itu artinya orang yang senantiasa memikirkan ya, orang yang berakal, yang suka berpikir, merenungkan ya pada suatu urusan dan suka memperhatikan akibat-akibatnya ya, dampak atau hasil akhir itu apa, kayyis. Kata Syekh Mubarak Furi ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya kayyis itu orang yang berakal, orang yang berpikir, merenungkan ya satu urusan ya, memperhatikan akibat-akibatnya ya, dampak atau hasil akhirnya apa yang dia dapatkan, itu kayyis tuh ya. Makanya kata Nabi SAW, al-kayyis itu adalah mandana nafsah, orang yang pandai ya, orang yang mampu mengevaluasi dirinya ya, dan beramal mencurahkan ya seluruh potensi yang dimilikinya ya, seluruh potensi yang dimilikinya untuk kepentingan setelah kematiannya gitu. Itu kayyis itu ya. Jadi kayyis itu orang cerdas yang memikirkan bagaimana nanti ya, gimana nanti ya, kalau kata orang Sunda, engke kumaha ya, bukan kumaha engke ya, engke kumaha. Halo? Kamu Silakan lanjut, masih jalan ya? Ya, masih. Ya. Ya, jadi orang cerdas itu orang yang kalau kata orang Sunda apa tadi? Engke kumaha, bukan kumaha engke ya. Gimana nanti, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana nih gitu kan. Makanya dia mempersiapkan diri ya. Gitu. Jadi mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut ya. Orang yang mencurahkan seluruh kemampuannya ya untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, sementara kata Nabi SAW, wal ajiz, ya, ajiz itu orang yang lemah, ya, ajiz itu orang yang lemah. Manit taba'a nafsah hawaha thumma tamanna 'ala Allah, ya. Orang ajiz adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti kesenangan hidup sesaat saja, ya. Kemudian tsumma tamanna 'ala Allah. Kemudian dia berangan-angan kosong kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia merasa cukup dengan amal-amalannya, ya. Dia tidak semangat dalam beramal, ya. Nanti juga saya akan termasuk orang-orang yang diampuni, ya, minta ampun tidak pernah, gitu kan. Ya, beramal saleh juga tidak pernah, gitu, ya. Makanya orang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, ya. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Nah, kemudian Imam Ad-Daqqaq
rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah ya, karangan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan barang siapa yang banyak mengingat kematian ya, maka Allah akan muliakan dia ya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan bersegera dalam bertaubat ya. Jadi orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan bersegera dalam bertaubat ya. Artinya dia akan sensitif terhadap dosa yang dikerjakannya ya. Dia tidak akan menganggap remeh kesalahan yang dikerjakannya gitu ya. Dia takut ya, sebagaimana sifat seorang mukmin seharusnya. Orang mukmin itu ketika dia mengerjakan satu kesalahan, satu dosa ya, maka seolah-olah gunung akan menimpanya ya. Dia khawatir dengan akibat yang akan menimpanya ya. Kalau saya sering misalkan gini, orang mukmin itu sangat khawatir ya dengan dosa-dosa kecil yang diperbuatnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tahu bahwa di mana bahwa dia tidak tahu di mana letak rahmat Allah itu berada dan di mana letak laknat Allah itu berada ya. Makanya sekecil apapun amal soleh pasti dia kerjakan, sekecil apapun amal buruk pasti dia tinggalkan ya. Nah, saya sering mencontohkan begini ya, kalau saya ya suka memperhatikan gitu ya para jamaah gitu ya. Maaf nih ya, para jamaah kalau lagi Jumatan atau lagi pengajian misalkan ya, itu kan kadang tangan nggak bisa diem ya, tangannya nggak bisa diam gitu ya. Ada yang pegang-pegang hidung gitu ya, kemudian korek-korek hidungnya ya, kemudian pas dikorek ternyata berhasil tuh ya, ada yang keluar dari hidungnya ya, kemudian ya udah gitu digulung-gulung dulu misalkan ya. Ya setelah digulung-gulung diolesin ke karpet misalkan ya, contohnya. Ini kan zalim ini ya. Ikhwatul iman zalim nih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama ya, kalau di pengajian jangan begitu ya. Kalau memang ada kotoran dari hidung kita ya atau dari anggota tubuh kita yang lainnya, maka jangan dioleskan ke karpet ya. Kenapa? Karena itu tempat sujud orang ya, tempat sholat orang ya. Jangan sampai begitu ada orang lain yang sholat di tempat kita, ya kemudian orang itu sujud ternyata pas kena di hidungnya misalkan, ya nempel di hidungnya. Dia tidak tahu menahu, dia tidak sadar misalkan ya, sampai dia keluar, ya begitu dia keluar orang lain mencemooh, ya orang lain menganggap jijik orang tersebut, padahal bukan salah dia, ya makanya hati-hati nih, ya kita apa namanya melakukan kesalahan. Ya, jadi sensitif ya, harus sensitif terhadap kesalahan ya, jangan menganggap sepele dosa ya. Makanya orang-orang yang mengingat kematian, dia memikirkan akibat ya. Dosa kecil yang dia kerjakan bisa berakibat fatal ya. Makanya ta'jilul uqubah, ta'jilut taubah ya. Dia akan senantiasa kembali kepada Allah memohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja lakukan gitu. Kalau yang sengaja dia lakukan, tentu dia akan bersegera lagi, ya. Dan dia senang, ya, ketika kesalahannya itu langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Karena salah satu di antara tanda cinta Allah kepada hamba itu adalah ta'jilul uqubah, menyegerakan sanksi, ya. Menyegerakan sanksi itu adalah salah satu tanda Allah mencintai hamba tersebut, ya. Jadi kalau kita sering mendapatkan musibah, mungkin karena dulu kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, ya, sehingga Allah menyegerakan sanksinya di dunia, ya, sehingga ketika kita nanti sampai di negeri akhirat, kita sudah bersih dari dosa, ya. Begitu, makanya pentingnya kita menyegerakan taubat, ya, menyegerakan taubat, memohon ampun dari setiap dosa dan kesalahan kita, ya. Kita beristighfar kepada Allah ya, karena istighfar itu ya sekali lagi istighfar itu bukan hanya sekedar memohon ampun dihapuskan dosa, tapi kita juga memohon ampun dari akibat buruk yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut. Itu istighfar ya. Nah, dari kata istighfar itu kan gofaro yang firu ya, ada kata migfar ya. Migfar itu artinya penutup kepala ya. Migfar itu penutup kepala yang digunakan untuk berperang ya, supaya dia kalau terkena panah masih bisa terlindungi ya, atau terkena pukulan pedang masih bisa terlindungi. Itu migfar. Jadi migfar itu bukan hanya sekedar menutupi ya, tapi juga melindungi dari akibat-akibat buruk. Nah, begitu pula dengan magfirah ya. Magfirah itu bukan hanya sekedar kita memohon supaya dihapuskan dosa-dosa kita, tetapi juga kita memohon akibat buruk ya, akibat buruk dari dosa yang kita lakukan. Nah, akibat buruk tersebut
bisa nanti di yaumil akhir, juga bisa di dunia ini, ya, akibat buruk dari dosa-dosa kita itu. Makanya kita meminta bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Itu yang pertama, kata Ad-Daqaq rahimahullah, ya. Orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan bersegera untuk bertaubat, ya. Kemudian yang keduanya, kata Ad-Daqaq, wa qana'atul qalb, ya. Hatinya itu merasa cukup, ya. Hatinya qanaah gitu. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Dia, kalau kata orang Sunda mah, tidak akan ngarawu kusiku, ya. Ini nggak bisa diterjemahkan nih, ya. Maaf nih, ya. Ini ngarawu kusiku itu tidak bisa diterjemahkan, ya. Merengkuh dengan sikut nggak bisa, ya. Jadi ngarawu kusiku itu sesuatu yang impossible gitu, ya. Jadi sebanyak apapun keinginan kita, ya, itu tidak mungkin terpenuhi semuanya, ya. Makanya kata Nabi SAW, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, maka dia menginginkan yang kedua. Kalau sudah punya dua, menginginkan yang ketiga. Kalau punya tiga, terus seterusnya, ya. Sampai apa? Yang bisa memutusnya itu kecuali tanah, kata Nabi SAW. Ya, yang bisa memutus ambisinya itu adalah tanah. Nah, orang yang mengingat kematian, ya, dia mengingat tanah, dia mengingat liang lahat, ya. Maka demi Allah, tidak ada yang bisa dia bawa, ya. Tidak ada yang bisa dia bawa. Kecuali apa? Kecuali kain kafan, ya. Semahal-mahalnya kain kafan, nggak ada yang merek Dior, nggak ada, ya. Nggak ada yang mereknya Louis Vuitton, itu nggak ada tuh kain kafan itu, ya. Paling apa sih mereknya? Mereknya teh paling apa? 3 bulan, ya, pokoknya kayak toko besi gitu, ya. Mereknya nggak bagus gitu kalau kain kafan itu, ya. Diamond, ya, semahal-mahalnya diamond cuma merek doang gitu, ya. Artinya kita harus merasa cukup, ya. Nggak ada yang bisa kita bawa, ya. Nggak ada yang bisa kita banggakan, ya. Nggak ada yang bisa kita banggakan, ya. Kalau kita sudah meninggal, ya udah ditinggalkan semuanya. Nah, makanya liang lahat harus menjadi pengingat kita, ya. Makanya para bapak, ya, kenapa dianjurkan untuk bisa mengiringi jenazah ke kuburan, ya, dan itu berpahala besar, ya, bagi bapak-bapak, ya, yang mengiringi jenazah. Itu kan pahalanya besar sekali itu, ya. Menyolatkan dapat 1 qirot, ya. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud, ya. Para jamaah umroh, jamaah haji, ya, yang belum mungkin bisa insya Allah diniatkan, ya, untuk bisa bercita-cita, ya, pergi umroh, pergi haji, ya. Kita lihat tuh Gunung Uhud itu gunung yang besar, itu luar biasa itu, ya. Nah, Nabi menjanjikan orang yang mensalatkan jenazah itu dengan 1 qiraat, ya. Kemudian yang mengiringi ditambah lagi 1 qiraat, luar biasa pahalanya. Nah, kemudian dari situ juga ada hikmah, ya. Betapa kecilnya liang lahat itu, ya. Yang kita bawa cuma apa? Cuma kain kafan, nggak ada yang lain, ya. Nggak ada yang lain. Kalaupun ada yang mau bawa semuanya, misalkannya sebagian agama lain meyakini bahwa boleh membawa bekal dan seterusnya, tapi kan tetap terbatas, ya. Nggak bisa semua aset itu dibawa, ya. Artinya semuanya fana, ya. Kalaupun keyakinan, ya jelas kalau dalam Islam itu keyakinan yang salah. Nah, sementara dalam Islam kan itu, aduh, luar biasa, ya. Dan sebaik-baik kain kafan adalah kain kafan yang dikeluarkan dari hartanya sendiri, kan. Nah, itu kan yang itu kan menganjurkan kepada kita, toh yang kamu bawa itu gitu loh, ya. Nah, makanya kalau ada yang meninggal, usahakan, ya, kain kafannya dari hartanya sendiri. Makanya Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu an, Mus'ab bin Umair itu kan asalnya bangsawan, ya. Diplomat ulung Mus'ab bin Umair itu, turunan orang kaya, ya. Tapi lihat bagaimana ujian hidupnya. Dan ini juga menjadi ukuran bagi kita bahwa kemuliaan Islam itu, kemuliaan seorang muslim di dalam Islam bukan dari sisi banyaknya harta, tingginya jabatan, bukan, ya. Mus'ab bin Umair itu luar biasa orangnya, ya. Tetapi lihat bagaimana ketika wafatnya, kain kafannya yang dimilikinya, gitu kan, tidak bisa menutupi kepalanya kalau ditarik ke bawah. Kalau ditarik ke atas tidak bisa menutupi kainnya. Tapi itulah anjuran, ya, bahwa kain kafan itu yang terbaik yang dimiliki oleh orang yang meninggalnya, oleh si mayit, gitu, ya. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kematian, ya, kalau sering kita ingat itu akan menjadikan kita qanaah, ya, merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian yang ketiganya itu Allah akan muliakan dia dengan apa? Semangat ibadah, ya. Kalau orang banyak mengingat kematian, ya, dia akan diberikan semangat ibadah, ya.
Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau memimpin sholat berjamaah, beliau sesekali mengatakan begitu ya, jadikan sholat ini adalah sholat terakhir bagi kalian. Ya, coba bayangkan hadirin ya, kalau seandainya kita tahu ya bahwa hari ini adalah hari kematian kita ya. Kalau seandainya kita tahu 2 jam lagi adalah hari kematian, waktu kematian kita, maka demi Allah kita akan memperbagus sholat kita, ya. Kita akan menyempurnakan sholat kita, ya. Demi Allah, kalau kita tahu gitu ya, kalau ajal kita itu adalah 2 jam lagi, ya, 3 jam lagi dan seterusnya. Dan banyak orang-orang yang ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, ya, orang-orang yang diingatkan oleh Allah karena ini bentuk sayangnya Allah kepada dia, ya. Contoh misalkan ketika medis memvonis dia bahwa usianya hanya beberapa tahun lagi, ya. Nah, ada orang-orang yang mengambil faidah dari itu, ya. Ketika dia mendapatkan vonis, dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Dia semakin luar biasa khusyuk dalam beribadah, ya. Memang begitu, ada orang-orang yang dekatnya dengan Allah itu harus dikasih teguran dulu, ya. Sebagian ulama tafsir menjadikan ayat Al-Baqarah yang berbunyi summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah, ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati yahbitu min wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu biha fayakhruju minhul ma, ya, wa inna minal hijarati yahbitu min khasyatillah, ya. Tipe batu itu kan, batu itu ada yang yang bisa mengaliri air seperti batu-batu yang di sungai itu kan dijadikan aliran air. Kemudian ada batu-batu yang dibelah ternyata ada urat airnya gitu, ya. Ada celah-celah buat masuk air, ya. Kemudian ada tipe batu yang jatuh dulu gitu, ya, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya di antara manusia juga ada yang begitu, ada orang yang mudah menerima hidayah Allah, ya, mudah gampang, ya. Ada orang yang harus digempur dengan nasihat-nasihat, tipe yang kedua, ya. Ada orang yang memang harus dikasih musibah dulu oleh Allah, ya. Dikasih musibah dulu baru dia ingat kepada Allah, ya. Nah, manusia juga sama, ya. Ketika Allah menguji dia dengan sakit, ya, dengan vonis misalkan, maka dia semakin luar biasa, ya. Nah, ini beruntung orang-orang seperti ini, ya. Walaupun pada kenyataannya mungkin ternyata vonisnya bisa aja meleset, ya. Usia hidup dia malah lebih panjang dari yang diprediksi, bisa saja. Tapi itulah cara Allah, ya. Bagaimana menjadikan hamba itu supaya dekat dengannya. Nah, ini manfaat dari apa? Dari zikrul maut, ya. Manfaat dari zikrul maut supaya dia supaya dia memperbanyak ibadahnya, ya. Coba sesekali bayangkan ya. Misalkan nanti ketika kita sholat duhur, bayangkan kalau itu duhur terakhir kita, ya. Bayangkan kalau itu duhur terakhir kita dan kita tidak akan berjumpa lagi dengan asar, ya. Coba bayangkan itu, ya. Demi Allah, ya, demi Allah, kita akan lebih khusyuk, ya, dalam beribadah. Kita tidak hanya menjalankan sholat sebagai sebuah kewajiban asal gugur kemudian kita have done gitu, ya, udah aja selesai gitu, enggak, ya. Tapi kita benar-benar serius dalam menjalankannya, ya, gitu. Nah, kemudian sebaliknya, ya, barang siapa yang senantiasa melupakan kematian, ya, lalai dari kematian, ya, tidak pernah memikirkan bagaimana akibat dari kematiannya, ya. Wa man nasyal maut, ya, uquba bis salasati asya, kata Ad-Daqaq, maka Allah akan hukum dia dengan 3 perkara. Ya, Allah akan hukum dia dengan 3 perkara. Yang pertama adalah menunda-nunda taubat, ya. Allah akan hukum dia dengan menunda-nunda taubat, ya. Padahal taubat itu adalah salah satu ibadah. Wa tubu ilallahi jami'a, ya. Taubatlah kalian semuanya kepada Allah, ya. Taubat itu ibadah, ya. Baik ada dosa ataupun tidak ada dosa, ya. Taubat itu artinya kita kembali kepada Allah, ya. Gitu. Jadi orang yang tidak pernah mengingat kematian seolah-olah dia tidak ada dosa, ya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini hisab, ya. Dia tidak meyakini akibat buruk apa yang akan dia dapatkan nanti di kuburnya misalkan, ya, tahapan pertama, ya, manzilah awal, ya. Yang pernah kita sampaikan pada pekan lalu, ya, bagaimana Utsman bin Affan senantiasa menangis kalau berbicara tentang kuburan. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengingat kematian, ya, dia akan lempeng-lempeng saja, ya. Makanya dia akan menunda-nunda taubat, ya. Kemudian yang keduanya kebalikannya dari qanaah, ya. Ya, ini apa? Tidak ridho, ya, dengan kecukupan yang Allah berikan, ya.
tidak ridho, gelisah terus, ya, gelisah terus, sehingga dia akan merengkuh segala sesuatu yang dia inginkan, sekalipun cara-cara yang haram, ya, dengan cara-cara yang haram. Nah, ini kenapa? Karena tidak ridho, ya, tidak ridho. Dan ini pernah terjadi, hadirin, ya. Bagaimana Allah menceritakan kisah Sa'labah, ya, kisah Sa'labah, ya, kisah Sa'labah, dan juga kisah Qarun terdahulu, ya. Dan ini sejarah senantiasa berulang, kan, sejarah senantiasa berulang. Selalu ada orang-orang yang memiliki kemiripan, ya. Di zaman Nabi Musa ada Qarun. Qarun itu asalnya orang salih, orang baik, gitu kan. Tetapi karena lemah, ya, dari sisi keyakinannya terhadap takdir Allah, ya, dia digoda dengan harta benda, kemudian dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Di zaman Nabi ada Sa'labah, ya, walaupun Sa'labah ini ujungnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla di zaman Abu Bakar atau zaman Umar, ya, dia taubat kepada Allah, ya. Awalnya kan begitu, ya, diuji, ya, tidak kuat dengan kemiskinan, ya, tidak kuat dengan ujian kemelaratan, ya. Padahal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah buku, ya, Uddatul Lissabirin wa Dakhiratus Syakirin, ya. Mana yang lebih mulia, orang yang bersabar karena kemelaratan atau yang bersyukur karena keberuntungan, gitu kan? Mana yang lebih mulia, ya? Ternyata pendapat-pendapat yang paling banyak itu ada menekankan kepada orang yang dikasih kemelaratan tetapi dia bersabar. Jadi luar biasa, ya, sabar itu luar biasa pahalanya, ya. Tetapi kalau Allah menguji kita dengan tadi, ya, kitanya tidak memiliki keinginan untuk mengingat kematian, maka ya qanaah itu nggak akan ada, ya, gitu. Ada sebuah ungkapan, kan, ada sebuah ungkapan yang terkenal, ya, yang dianggap sebagai hadis, padahal ini bukan hadis, ya, ini bukan hadis, ya, hanya sekadar ungkapan saja. Tapi ungkapan ini boleh kita pakai, ya, sekalipun ini bukan hadis, ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, kan gitu. Beramalah untuk dunia kalian supaya seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya, ya. Dan beramalah untuk akhirat kalian, ya, wa imal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramalah untuk akhirat kalian seolah kalian akan mati besok. Nah, maka yang pertama, ya, beramalah untuk dunia kalian seolah kalian itu akan hidup selama-lamanya. Maknanya harus dipahami dengan benar. Hidup selama-lamanya di sini bukan berarti kita tidak mati, kemudian kita seenaknya aja hidup, bukan, ya. Tetapi yang dimaksud dengan hidup selama-lamanya itu kita bersabar, ya, mendapatkan keinginan, ya, kita bersabar mendapatkan apa yang kita harap, kita bersabar. Oh, masih ada waktu, gitu kan. Kalau untuk dunia begitu, ya. Jadi kalau untuk urusan dunia kita harus begitu, tenang, masih ada waktu. Kalau kita nggak dapat mobil hari ini, ya tenanglah, mungkin masih 2 tahun lagi. Nah, itu untuk urusan dunia kita berpikirnya seperti itu, ya. Masih banyak waktu kalau untuk urusan dunia. Makanya kalau kita lihat, renungkan, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang urusan akhirat itu menggunakan kalimat-kalimat cepat, menggunakan kalimat-kalimat segera, menggunakan kalimat-kalimat berlomba lah, ya. Wasari'u ila magfirah, sabiqu ila magfirah, fafirru ilallah, gitu kan. Kemudian infiru, gitu kan. Bersegeralah, larilah, ya. Berlombalah, ya. Tetapi kalau untuk urusan dunia, famshu fi manakibiha, ya. Kenapa? Karena Allah sudah tundukkan dunia ini untuk kita, ya. Allah sudah tundukkan dunia ini untuk kita, gitu. Ya, dalam Quran surah Al-Mulk, ya, Allah sudah tundukkan dunia ini untuk kita. Makanya kata Allah, famshu fi manakibiha. Maka jalan santailah di dunia ini. Nah, gitu, ya. Seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya, gitu. Seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Jadi jangan apa? Jangan terburu-buru kalau untuk urusan dunia. Santai saja, ya. Kata Allah, wa huwal ladzi ja'alakul arda zalula. Zalula, rendah, hina. Kata Allah, ya. Allah sudah tundukkan itu, ya. Wa huwal ladzi ja'alakum al-ardha dzalula. Allah sudah jadikan dunia ini hina, dunia ini rendah, gitu, ya, ditaklukkan oleh Allah untuk kalian. Ya, untuk kalian. Jadi kalem, ya. Slow, ya. Famshu fi manakibiha. Maka berjalan ringanlah kalian di muka bumi ini, ya. Berjalan santainya itu untuk urusan dunia, ya. Makanya yang dimaksud dengan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada itu jangan sampai kita ingin merengkuh cita-cita dunia dengan instan, dengan cepat, halal haram nggak dipedulikan, gitu. Nah, berbeda dengan urusan akhirat. Kalau untuk urusan akhirat, ya benar, ya. Ka'annaka tamutu ghadan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk akhirat kita, karena boleh jadi kita akan mati besok, gitu. Akan mati besok, ya. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengingat kematian, ya, dia akan nggak merasa ridho dengan pemberian
pemberian Allah, ya. Nah, kemudian akibatnya apa? Takasur, ya. Malas dia akan beribadah, ya. Jadi akibatnya ketiganya itu dia malas dalam beribadah. Kenapa? Karena dia disibukkan oleh urusan-urusan dunianya, ya. Kalau orang sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, maka dia akan malas beribadah, ya. Susah untuk melakukan disibukkan dengan urusan-urusan akhirat, susah. Kenapa? Karena dunia sudah memenuhi hatinya, ya. Dunia sudah memenuhi hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Kang Mu gimana? Dilanjut dulu atau udahan dulu? Bisa di stop di tengah-tengah? Dilanjut aja Ustaz. Masih ada sedikit lagi yang mau disampaikan? Atau udah dulu aja, silakan. Nanggung soalnya ini, ya. Oh gitu. Ada yang mau? Iya, boleh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian dari Ustaz Gun-Gun Syihabuddin yang membahas beberapa poin. Dan sebelum saya sampaikan sesuatu, Kang Dia bisa dibantu, ada beberapa pertanyaan. Baik, Pak Mu, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Bambang Pardiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengenali musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dikarenakan atas dosa yang kita lakukan? Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya. Kalau orang-orang salafus salih zaman dahulu, ya, ketika musibah menimpa mereka, ya, sikap mereka itu tadi, ya, mereka pertama bersabar, ya, kemudian mereka ridho, ya, kemudian tahapan yang tertinggi itu adalah syukur, ya, adalah syukur. Contoh misalkan para sahabat Nabi ketika ditimpa demam, ya, ditimpa sakit, itu kan bagian dari musibah, ya. Mereka justru senang, ya. Mereka justru senang. Kenapa? Karena ingat, ya, sabda Nabi SAW, ya, barang siapa yang mendapatkan ummu mildam namanya, ya, ummu mildam itu panas, demam gitu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan, itu adalah bagian dari panasnya neraka yang disegerakan di dunia, katanya gitu. Itu bagian dari ukubah yang disegerakan, ya. Bukan berarti mereka tidak usaha untuk sembuh, ya, tetapi mereka menyenangi gitu. Artinya mereka beranggapan bahwa, ya, bersyukur atas musibah yang menimpa dirinya, gitu kan. Kenapa? Karena itu bagian dari ta'jilul uqubah, ya, disegerakan sanksinya di dunia. Makanya kita harus berbahagia sebetulnya, ya, ketika kita dulu mungkin banyak dosa, ya, banyak maksiat kepada Allah, kemudian di akhir-akhir hidup kita justru malah banyak cobaan, ya. Justru Allah ingin membersihkan kita, ya, dan fungsi dari musibah itu adalah membersihkan kotoran, karat, ya, dari logam mulia, begitu, ya, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah kita sudah dalam keadaan bersih. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begitu, ya, orang baik, orang muslim itu, ya, para salafus saleh zaman dahulu itu ketika ditimpa musibah dia tidak hanya bersabar tapi dia juga ridho dan bahkan dia bersyukur. Nah, ini tingkatan yang ketiga ini yang agak sulit, ya, untuk kita gapai, ya, tetapi dengan meyakini bahwa setiap takdir Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, ya, maka insya Allah, ya, tidak ada keburukan bagi setiap muslim, ya, pasti kebaikan semuanya, sekalipun itu kelihatannya sebagai musibah besar misalkan gitu. Allahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz Gun-Gun. Ustaz, kalau misalkan tidak salah juga, ya, ada ucapan alhamdulillah ala kulli hal itu, ya. Iya, betul. Atas segala semua keadaan kalau kita ditimpa musibah, betul ya Ustaz? Betul. Jadi setiap muslim itu, ya, kalau ditimpa musibah maka ucapannya begitu, alhamdulillah ala kulli hal. Atau dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka ucapannya begitu, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau dia mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu ucapannya. Ya, jadi yang keluar dari mulut seorang muslim itu harus kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya. Baik, terima kasih. Pak Dia, masih ada lagi pertanyaan? Baik Pak Mu, tadi Bu Yuniarti izin untuk bertanya langsung, ya Pak Mu. Boleh, Bu ya Ustaz? Yuniarti mau bertanya langsung, silakan Bu Yuniarti. Ingin bertanya langsung, katanya tadi di kolom chat. Assalamualaikum Bu Yuniarti. Maaf, ponakan saya mau pergi dulu. Salaman dulu. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan setiap manusia itu kan harus mempersiapkan kehidupan setelah kematian.
Nah, kalau misalkan kita semasa hidupnya di dunia berbuat keburukan dan kebaikan, tetapi kita berdosa kecil, kita kan nggak selalu tidak terasa ya Pak Ustadz. Seperti saya pernah mengalaminya Pak Ustadz. Waktu saya umroh itu saya kalau dulu saya nggak tahu juga Pak Ustadz. Jadi saya tuh lagi jalan selalu ditabrak sama orang Pak Ustadz. Padahal saya sendiri tidak merasakan seperti itu. Misalkan saya contohnya berbuat memukul orang gitu, tapi saya perasaan saya tuh nggak pernah berbuat seperti itu. Jadi kita harus bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau yang kedua saya bertanya lagi, kalau misalkan kita suka beramal soleh, tetapi amal soleh kita suka digibahi orang, itu kita tuh sikap kita harus bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, Ya, Ustaz. ya. Monggo. Yang pertama ya pokoknya mas setiap yang menimpa kita ya itu semuanya atas izin Allah ya. Ada yang memang berkaitan dengan kebiasaan buruk kita ya yang ketika kita di Indonesia sering apa tapi tidak semua harus ada korelasinya ya. Tidak semua harus ada korelasinya, tidak semua harus disambung-sambungin, tidak semua ya. Pokoknya mah setiap yang musibah ma asoba mim musibatin faminallah ya. Apapun yang menimpa kita itu semuanya datang dari Allah ya. Wa may yu'min yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman maka Allah akan bukakan hatinya, akan memberikan hidayah baginya gitu. Artinya yakini saja ya, tanpa harus menghubung-hubungkan dengan keadaan kita. Dan kita mah nggak pernah gini, nggak mesti gitu ya, tidak mesti begitu ya. Gitu. Sama seperti orang yang tertabrak mobil, belum tentu dia juga sering main ke jalan misalkan ya. Baru pertama kali ke jalan ketabrak mobil. Padahal kan saya nggak pernah nabrak mobil. Nah itu jadi tidak mesti ada korelasi ya. Intinya apapun yang menimpa kita terima dengan sikap yang sabar insya Allah. Dan itu akan menjadi meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana hadis Nabi SAW ya. Ma yusibul muslim ya bin nasabin wala wasabin wala hamin wala hazdin ya dan seterusnya gitu kan, tidak ada sesuatu yang menimpa muslim ya, apakah itu kesedihan, kegundahan ya gundah gulana ya, bahkan sampai tertusuk duri kata Nabi SAW, itu akan menjadi kifarat bagi dosa-dosanya dan juga meningkatkan derajatnya ya. Itu yang kemudian yang kedua ya, ketika kita beramal ada yang menggibahi ya, don't hero ya, jangan dihiraukan ya. Jangan dihiraukan gitu ya. Jadi tidak boleh kita beramal karena manusia. Kata Fudail bin Iyad, al amalu li ajlin nas fa huwa syirik wal amalu wa tarkul amal li ajlin nas fa huwa riya. Ya, beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Ya, artinya kalau kita digibahi orang kemudian kita berhenti beramal, itu sudah riya itu ya. Artinya kita beramal untuk Allah ya. Jangan pedulikan manusia. Ya, yang penting amalan itu adalah amalan yang baik ya, tidak melanggar aturan. Ya, tidak melanggar syariat, tidak melanggar norma ya, yang disebut dengan amal soleh kan yang begitu. Artinya kalau kita yakin itu sebagai amal soleh maka jalan saja ya. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Enggak. Dari Pak Haji Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah perbedaan antara ujian, musibah dan istiraj? Jazakallahu khairan Ustadz. Musibah, ujian, dan istidraj. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita ya. Nah, musibah itu bisa berbentuk ujian gitu. Jadi musibah itu kan bisa buruk, bisa baik sebetulnya ya. Musibah ya. Jadi bisa baik, bisa buruk, itu musibah ya secara bahasa. Cuman kalau di kita yang namanya musibah pasti identiknya dengan keburukan ya. Nah, artinya musibah itu bisa menjadi ujian ya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya fitnah. Fitnah juga ujian ya. Fitnah itu ujian ya. Fitnah, kemudian apalagi bala ya. Bala juga bagian dari ujian ya, sama gitu ya. Ujian itu bisa timbul karena apa? Karena adanya musibah ya. Nah, sementara istidraj itu kalau dalam bahasa Indonesia mah ini bukan kutukan ya, diistidraj ya, disungkun kalau kata orang Sunda. Bukan karma, disungkun bahasa Indonesianya. Nyungkun ya. Ya, wa yastadrij ya min haitsu la ya'lamun ya. Allah istidraj ya, artinya ada orang yang kufur ya, di dalam Quran surah Nun tuh ada ya. Di dalam Quran surah Nun Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang memiliki kebun yang indah ya tapi tidak pernah beribadah ya.
wa nastajrijhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian Allah mengistidraj dia, yang memberikan apa yang dia inginkan, ya. Memberikan apa yang dia. Jadi istidraj itu dalam bentuk kebaikan, ya, istidraj itu. Jadi yang menimpa dia dalam bentuk kebaikan, tetapi itu sebagai sungkunan, ya. Sungkunan, ya. Maaf susah menerjemahkannya. Nah, artinya ketika dia sampai lupa kepada Allah, ya, maka Allah akan mengazab dia baghtatan. Allah akan mengazab dia dengan segera, dengan tiba-tiba, ya. Makanya ada orang yang lupa, kata Nabi SAW, kematian yang kematian yang tiba-tiba itu adalah nikmat bagi seorang muslim, ya. Kematian tiba-tiba itu nikmat bagi seorang muslim, ya. Contohnya Kang Oded kemarin, ya, Mang Oded kemarin itu kan kematian tiba-tiba, ya. Subuhnya masih bercengkrama dengan istrinya. Tetapi, ya, bagi orang fujar, ya, kematian bagi seorang fujar, seorang yang banyak dosa, itu adalah penyesalan. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Nah, istidraj itu begitu. Orang yang diistidraj oleh Allah, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, jauh, ya, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, tapi hidupnya megah, hidupnya luar biasa senang. Nah, tunggu tuh, ya. Allah akan timpakan kepada dia azab yang secara tiba-tiba, ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya istidraj, ya. Allah taala alam. Baik, terima kasih Ustadz Gun. Masih ada pertanyaan Pak Dia? Pertanyaan terakhir barangkali Pak Mu, ya, dari Bu Wina ini. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah ujian hidup dalam bentuk kemaksiatan pada Allah juga termasuk ketetapan dari Allah atas izin dari Allah juga? Enggak Ustadz? Ya, ya. Pertama gini, ya, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Tetapi manusia itu punya pilihan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan potensi fujur, potensi takwa, ya. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, ya, melalui Rasulnya, melalui kitabnya, ya. Artinya kita tinggal memilih, ya. Jadi kalaupun kita memilih keburukan, itu pilihan kita, ya. Tentu dikasih izin oleh Allah dengan konsekuensi, kan gitu, ya. Jadi kita tidak boleh menjadi jabriyah, ya. Kan dalam paham akidah itu ada jabriyah, ya, ada qadariyah, ya, ada ahlussunnah. Nah, kita itu harus jadi ahlussunnah. Artinya kita menjalankan semua yang Allah sudah perintahkan kepada kita dan kita tahu itu semua, ya. Kita tahu baik buruknya, maka kita kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, ya. Nah, semua itu atas izin Allah. Kita melakukan kebaikan atas izin Allah. Nah, ketika kita melakukan keburukan pun itu atas izin Allah, ya, tentu atas izin Allah. Tapi itu pilihan kita. Kita akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan yang kita pilih. Itu sudah pasti itu, ya, betul, gitu, ya. Allah taala. Baik, terima kasih. Habis Kang Dia pertanyaan? Habis Pak Mu, mengingat waktu Baik. juga sudah 5.50. 5.50 ya. Kita akan sapa dulu Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda Empet, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan hari ini sebagai Hari Ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang taat, ibu yang menjadi panutan bagi putra-putrinya, dan ibu yang selalu meningkatkan ibadah untuk silaturahmi dan mencari ilmu, dan semoga kita berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Itulah barangkali. Terima kasih Bunda Empet atas wejangan tausiahnya. Mudah-mudahan hari ini doa yang terbaik, ya, buat ibu kita nih. Ustadz Gun, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon berkenan, Kang Dia, boleh di-share? Dan insya Allah Khalifah akan mengadakan Zoom meeting tablik akbar. Alhamdulillah. Insya Allah Khalifah akan mengadakan Zoom meeting tablik akbar yang akan disampaikan para guru-guru kita pada tanggal 31 Desember 2021 menjelang ke akhir tahun. Hari Jumat yang penuh berkah pukul 15.30 sampai dengan selesai. Mohon maaf. Insya Allah akan menyampaikan beberapa pembicara. Satu, ada Ustadz Wijayanto yang akan menyampaikan. Dua, juga insya Allah Ustadz Didi Haryadi LC juga akan hadir menyampaikan sebagai pembicara. Dan Ustadz Dr. Haji Aan Ridwan Masar Agama juga akan menyampaikan. Silakan dicatat di agendanya Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa silaturahim pada saatnya nanti, ya, di hari Jumat pukul 15.30 sampai dengan selesai di tanggal 31 Desember 2021. Pak Mu, Meeting, maaf. ya.
mau ya menambahkan meeting ID-nya berbeda ya dengan Ya, yang meeting kajian subuh. ID-nya berbeda ya Bu, berbeda dengan di kajian subuh. Ya. Nanti bisa disimak di informasi yang akan kami share nanti ya. Baik, selanjutnya Kang Dea. Perihal haji Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa di usia 12 tahun ke atas sudah bisa mendaftar haji, silakan daftarkan untuk saudara kita, kerabat, anak putra putri kita supaya waiting list-nya tidak terlalu lama, maka solusinya silakan daftar ke haji khusus. Para petugas yang akan menerima pendaftaran, insya Allah nanti ada sudah di kolom chat ya, dengan berbagai macam fasilitas yang kami berikan kepada Ibu dan Bapak, mulai dari maktab di Mina dan di Arafah itu di 112, yang mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa mendaftar, insya Allah kami akan berikan sesuai dengan apa yang kami sampaikan ya. Inilah maktab yang ada di Mina dan di Arafah di 112. Solusi terakhir mendaftar haji agar tidak menunggu lama, maka menggunakan haji visa furoda. Daftar di tahun yang sama, maka berangkat di tahun yang sama. Insya Allah dengan program yang sama, kegiatan juga sama, pembimbing yang sama, hanya format pendaftaran saja yang berbeda. Insya Allah visa ini menjadi kalau misalkan Ibu Bapak mendaftar di visa furoda atau di haji ONH khusus yang kuota, insya Allah Khalifah akan memberikan hadiah nih berupa logam mulia ya. Baik Kang Dea, terakhir mungkin ya tentang Khalifah berbagi. Ya baik. Tentang Khalifah berbagi, Ibu Bapak kami mengajak kepada Ibu dan Bapak, Khalifah berbagi akan kami tutup di tanggal 31 Desember 2021. Mudah-mudahan setiap ikhtiar lebih, bantuan Ibu dan Bapak menjadi penyemangat hidup buat saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Update dana donasi yang sudah kami terima per tanggal 22 Desember 2021 untuk Khalifah berbagi berjumlah Rp16.125.000 untuk kajian dakwah subuh pagi berjumlah Rp6.200.000. Total dana yang ada di kami di Khalifah yang ada di kami berjumlah Rp22.325.000. Dan silakan daftarkan juga di kajian online tahsin ya Kang Dea. Insya Allah, karena kemarin Ustaz Agus juga semangat sekali, insya Allah akan belajar untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki bacaan Quran kita, dan sekaligus kalau kita belajar kelas tahsin online ini, secara tidak langsung akan memperbaiki bacaan sholat kita. Dan akan mendapatkan gift yang sangat menarik, yaitu Quran Custom Khalifah. Sehingga nanti kita bisa belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan betul sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Dan tentunya secara tidak langsung hikmah yang terbaik mempelajari di kelas tahsin Quran adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui salat kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang kita baca. Demikian Kang Dea. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya Bapak Ibu sekalian. Kalau kelas tahsinnya bayar nggak Bu? Kelas tahsin insya Allah Bu, nanti akan kami sampaikan ulang ya berapa biayanya untuk kelas tahsin. Namun untuk belajar Quran secara free ada di kajian subuh nanti di bulan Januari. Tapi untuk Ibu Bapak yang akan lebih khusus atau lebih khusus mempelajari tahsin harus ikut trainingnya nih ya. Karena kalau di kajian subuh kan cuma sekilas. Tapi kalau di kajian khusus tahsin, Ibu Bapak akan mempelajari dari mulai makhrajul huruf, kaidah tajwid, pemaknaan, di mana harus berhenti dan segala macam. Ya, akan dikaji banyak nantinya di kelas tahsin. Dan begitu, akan mendapatkan sertifikat ya Pak Mu? Ya, sertifikat akan mendapatkan ya, insya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, Kang Dea. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak Mu? Cukup ya. Baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktunya juga sudah hampir jam 6 pagi. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadiran di kajian subuh pagi. Sebelum ditutup, Ustadz Gun-Gun boleh dipimpin doa. Mudah-mudahan hari ini doanya Allah kabulkan dan Allah mudahkan segala urusan ya dan dilancarkan. Ustadz, monggo. Ya, amin insyaallah ya. Kita akhiri ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam, terima kasih Ustaz. Nggak cukup. Cukup, baik. Baik, Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian subuh pagi ini. Kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.